Pernah gak sih lo dikerjain sama hantu? Ini cerita gue waktu gue kuliah dan ngontrak di Jogja. Tepatnya di daerah Kaliurang. Sumpah, ini tuh kejadian paling serem yang pernah gue alamin seumur hidup gue. Jadi ceritanya, udah beberapa hari ini dua orang temen gue ngerasa kalau di pintu kamarnya ada yang lemparin pakai koin. Dan mereka pikir itu gue. Ngapain juga sih gue ngejailin orang di tengah malam lagi tidur? Ya mendingan gue tidur juga. Sampai pada suatu hari, teman-teman gue ini ngebangunin gue dengan paksa dan bilang kalau lagi-lagi di pintu kamarnya ada yang lemparin pakai koin. Dan kali ini mereka percaya karena gue lagi tidur. Dibangunin kayak gitu gue bete lah. Cuma bilang, apaan sih lo? Gak jelas deh gangguin orang tidur aja. Tapi baru aja mereka balik ke kamarnya, tiba-tiba letak ada sesuatu yang kayak dilempar dengan sengaja ke kamar gue. Sumpah saat itu gue langsung kabur ke kamar temen gue yang tadi nyamperin itu. Akhirnya kita bertiga ngumpul dong di satu kamar. Nah di tengah ketakutan kita itu, tiba-tiba temen gue yang satu lagi ini ucuk-ucuk datang masuk ke kamar itu. Dia bilang kalau dia kebangun gara-gara dia denger di kamarnya ada yang lemparin sesuatu. Akhirnya kita keluar dong rame-rame, kita mau ngecek ada apaan sih. Terus lo tahu apa? Di depan setiap pintu dan jendela kamar kita masing-masing ada banyak koinan dengan nominal 100-200an perak gitu loh. Nah pas kita lagi bengong mikirin itu apaan, tiba-tiba di arah dapur ada suara kedebuk. Demi apapun suaranya itu kenceng banget, sampai bikin kita yakin kalau itu adalah suara orang jatuh. Semua udah yakin banget kalau itu tuh maling. Kita langsung lari ke arah dapur dan lo tahu, gak ada apa-apa di sana. Udah deh, gue sama teman-teman gue langsung memutuskan untuk tidur rame-rame malam itu di satu kamar aja. Belum selesai nih, hari kedua datanglah temen gue yang kemarin tuh dia emang gak ada. Kemarin dia lagi pergi. Bingung kan ngeliatin kita pada ketakutan gitu. Terus setelah diceritain, dia malah cuma ngomong gini, wah apaan sih? Dan malam itu juga kamarnya langsung ditimpukin pakai koin. Ada sekitar 7 malam kita semua diteror pakai koin, lemparin satu-satu pakai koin. Dan setelah lewat seminggu itu, momen itu kita semua memutuskan untuk oke, kita pindah aja dari sini. Karena jujur, dilemparin koin ini bukan gangguan pertama yang pernah kita alamin. Suara-suara sih udah pasti ada. Kalau lagi ada yang di kamar mandi, itu lampu hampir bisa dipastikan akan dimainin. Ya bisa tiba-tiba mati terus nyala lagi. Barang-barang tuh juga sering goyang-goyang sendiri gitu. Udahlah, pindah nih kita semua. Tapi waktu itu kita pindahnya tuh emang satu persatu, nggak serentak barengan pindah barengan semua gitu loh. Nah, temen gue yang terakhir kali pindah minta ditemenin sama satu temennya untuk pindahan karena dia bener-bener nggak mau sendirian di rumah itu. Kebetulan temennya yang diminta tolong ini Indigo. Jujur maaf banget buat anak Indigo di seluruh Indonesia. Gue tuh tadinya nggak percaya sama anak-anak Indigo. Kayak apaan sih lo ngarang ya? Tapi setelah kejadian ini gue baru percaya. Gara-gara setelah selesai pindahan, tiba-tiba si temennya temen gue ini cerita dia lihat apaan aja di rumah itu. Wah anjir sih, pusing gue dengerin cerita dia. Tapi sebelum sempat pindah kontrakan, tau gak sih, gue ngajakin temen gue untuk uji nyali di kontrakan gue. Gue sama si temen gue ini emang sempat bikin konten uji nyali yang kita lakukan di hutan kampus. Tapi emang gak pernah gue upload. Nah saat itu gue bilang sama temen gue, bikin konten uji nyali di kontrakan gue aja. Kontrakan gue horor. Ya udah, akhirnya malam itu kita bikin konten di kontrakan gue. Kita memulai uji nyali dengan minum kopi hitam tanpa gula. Gak tahu sih kenapa, cuma kan kalau di film-film kan kayak gitu ya. Udah tuh kita mulai jam 12 malam. Gak ada apa-apa. Cuman ada suara kelelawar, suara-suara yang kayak ini bukan hantu sih. Karena udah lewat berjam-jam, temen gue ini kesel dong. Dia ngomong lah nyeletuk, mana nih Vi? Gak ada hantunya kontrakan lo mah. Orang gak ada apa-apa gini. Dan lo tahu apa? Baru aja mulutnya mingkem, tiba-tiba dari arah sumur di luar rumah ada suara geraman. Kita berdua auto nengok ke arah sumur dong. Detik itu juga dari arah sumur melayang benda bulat pipih kecil ke atas kepala kita, letak membentur pintu yang lagi kita senderin. Gue sama temen gue auto lari ngibrit saat itu juga. Gak lama dari situ kita bener-bener pindah rumah. Pas udah beres pindahan, temennya temen gue Indigo ini ngomong ke temen gue, rumah kita tuh emang horor banget. Setiap ruangan yang ada di situ ada penunggunya. 2 ruangan depan ada sepasang kaki. 1 kaki kanan di satu ruangan dan kaki kiri di ruangan lain. Terus di kamar lain ada kakak beradik. Dan lo tahu, dia bilang di area sumur ada hantu berwujud ibu-ibu. Dan ada sosok anak balita dengan banyak koin di sekelilingnya
yang kelihatan lagi main-mainan koin itu di tengah rumah. Ya anjir, pantesan aja ada. Tapi tunggu, yang bikin gue paling merinding justru bukan itu. Si anak indigo ini bilang kalau di kamar yang dulu bekas gue ada sosok perempuan berbaju perawat yang duduk di atas meja. Masalahnya, pacar gue pernah main ke kontrakan gue. Terus di kamar gue dia nemu ada ID card perawat. Situ tertera nama rumah sakit, jabatannya sebagai perawat, dan tahunnya tuh tahun 1986. Tapi karena nggak pernah merasa ada yang punya kenalan perawat, jadi gue ya udah amat gitu. Informasi itu bikin gue nge-googling apa sih rumah sakit itu. Dari hasil googling gue, rumah sakit itu adalah rumah sakit yang dipakai untuk menampung pasien TBC. Terus waktu tahun 1960-an dia sempat ganti nama. Nah sekarang rumah sakitnya udah nggak beroperasi lagi ya. Tapi sempat beberapa kali dipakai sebagai area uji nyali. Mampus sih. Ini kiriman dari Raffi yang dikenalin sama Receh ke gue. Hai, thank you ya. Jujur cerita ini udah dikirimin dari bulan Mei, tapi baru berani gue upload sekarang karena waktu itu tiap kali mau tag gue digangguin sampai berkali-kali. Rame gue upload deh bukti gangguannya. Cute.